Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bakul Romeng guys. Kali ini kita mau bahas untuk perbaikan LCD ya. Ganti LCD di HP Oppo apa ya tadi ya? Oppo F7 ya, Oppo F7 lebih tepatnya. Kalian kelihatan nggak guys? Nah, ini kasusnya tidak bisa disentuh. Bisa ya, tapi nanti nggak bisa dikarenakan ada pecah di atas bagian bawah, dan ini juga ya, ini udah buka layarnya guys. Jadi seperti itu ya guys ya, nggak usah panjang lebar, mari kita eksekusi guys. Aslinya masih bagus, cuma ini ada kayak nggak bisa ya. Kadang bisa kadang nggak kadang bisa kadang nggak guys untuk layarnya guys. Maaf guys, agak seru, nervous mungkin ya. Awal kita lepas SIM card ya, ini udah kita lepas ya untuk SIM cardnya. Bentar ya guys, mana ya ubengku kemana? Bentar guys. Ya sudah ketemu guys. Kita cuma pakai alat seadanya ya. Alatnya gue sepil. Untuk alat-alatnya bebas sih, tapi nggak fungsi kayaknya. Yang penting tuh ini guys, ini yang buat kerja ini ya. Jadi awal-awal itu gini guys, seraya mas mbak kan nggak masalah kok guys. Mungkin aku nervous untuk konten pertama kali ini. Kita pakai menggunakan kuku aja udah cukup kok, nggak usah pakai apa itu hitungan. Nih kita teknisi wong kampung lah, wong abal-abal itu kan. Tapi jangan ragukan kalau orang abal-abal ya, tidak semuanya orang abal-abal itu bisa bisa memperbaiki. Ternyata udah enggak segel, udah pernah diganti layar ini kayaknya. Terus cuma kumat lagi, kita udah sediakan untuk layarnya ya. Ini kan berhubung nggak bisa dimatikan, susah juga kalau dimatikan. Kita langsung aja eksekusi. Langsung kita eksekusi ya guys ya. Kak maaf lah awal-awal. Ada bautnya enggak ini ya? Satu ini enggak ada untuk bautnya. Mungkin teknisi yang lama udah lupa untuk memasang bautnya lagi ya. Tapi ya ini tidak ada kayak aku percepat kayaknya deh. Lebih baik sih gini. Nggak ada edit, lebih baik real aja lah. Dari sama-sama tahu ya kan cara pembongkarannya. Ada ini bocah tuh. Aslinya cuma pecahnya itu cuma kayak gini ya, sama ini. Kelihatan gak guys? Kelihatan gak bro? Cuma itu aja sih. Biasanya kan pakai ini biar
langsung matikan aja tuh. Kalau biasanya kalau sudah perbaikan sih cumpilannya itu gampang ya, kalau masalah soal baterai ini. Tuh kan udah lepas. Kalau udah nggak segel terus diperbaiki lagi itu guys, gampang banget rasanya, kayak cuil gitu tau. Ini kan jalur LCD ya guys ya. Ini untuk flexible chest dan buat untuk speakernya bagian bawah. Ini udah lepas ya guys ya, udah lepas bro. Jadi kita tuh nggak perlu kayak gimana ya, effort banget lah untuk melepas layarnya. Tuh udah lah. Oh ternyata udah pernah ganti LCD. Ini Oppo F5 atau Oppo F7 sih? Sama ternyata guys. Universal. Sebelum kita coba, kita pasang. Mari kita coba guys. Untuk LCD-nya. Karena universal ya. Jadi Oppo F7, Oppo F5 itu LCD-nya ternyata sama. Kirain beda tadi ya guys ya. Nanti sebelum kita pasang untuk LCD-nya, kita lem atau apa itu, kita bersihkan dulu. Ini ya, LCD yang lama. Sebelum kita coba dulu untuk normal, tidak ada kendala, terasa aman. Cek pengaturan Oppo F7 Youth, ternyata betul dugaanku betul guys. Oppo F7 ya. Kalau di sini Oppo F5, tapi kayak sama kok, sama nih. Di kapasitas RAM 4, internal 64. Oke. Untuk kita cek kameranya, nge-lag ya guys ya. Bagus kok, cukup maksimal. Untuk kamera depan nih nggak nge-lag sih, bagus. Oke. Matikan dulu lah.
ini cuy. Ini tombolnya tuh rusak kayaknya guys. Ntar gue bahas ya untuk tombolnya nih. Untuk sekarang aku bahas untuk kasus LCD. Jadi gini guys, sebelum kalian itu pembersihan untuk layar, lepas dulu kamera depan, terus ini pembersihannya tuh cukup gampang sih, tergantung teknisinya juga. Kalau aku sih suka yang manual ya. Kita bersihkan, kalau nggak dibersihkan guys nanti bekas-bekasnya ini jelek nanti hasilnya, untuk hasil akhirnya itu. Jadi sih untuk para teknisi ya yang baru mulai kayak saya, alat nggak ada, belum komplit, iya. Aduh, tuh ada tumpal kan akhirnya guys, pasti tuh. Jadi hati-hatilah. Sudah biasa sih, makanan sehari-hari. Ini sangat-sangat kotor rasanya. Untuk speakernya bisa kalian sikat sih. Rasa kayak sudah lah hitungannya ya. Hitungannya itu gini loh guys. Kalau udah terasa kan udah tipis ini ya, nggak bisa lagi nih. Udah kayak merasa udah bersih, langsung aja dipasang LCD-nya.
Untuk pemasangannya hati-hati ya. Nih kayak ini ada satu ini, apa ini, kelihatan kan? Tuh bekas lip. Soalnya sebelum aku benerin nggak pernah ganti LCD. Untuk atas kamera kalian harus hati-hati ya guys ya. Nanti takutnya kena kameranya kan sayang nanti. Kalau harus tuh lensa kameranya itu. Tapi lebih baik kalian nggak bisa ya. Kalau mau lem dilepas dulu nggak apa-apa sih. Agak jembret apa gila, nggak keatur sih, soalnya enak sih menurut aku enak gini, tapi mana ya, tergantung teknisinya juga sih, yang penting kan hasil akhirnya. Kelihatannya gampang ya guys ya ngelem, cemot-cemot ngelemnya, abangnya cemot-cemot kalau ngelem nggak bisa bagus aduh. Namanya juga belajar kok abangku, tuh lupa gua. Gue paling benci kalau dikasih kayak gini sih. Nih, ini bisa dilepas bisa enggak ya, tergantung kaliannya maunya dilepas atau enggak, itu tergantung kalian sendiri. Kalau aku sih enggak aku lepas ya, cuma kalian cek dulu untuk kameranya sebelum ngelim, untuk kameranya kondisi aman enggak. Tuh di atas itu nggak masalah ya, agak banyak ya, soalnya dia biar ke frame-nya tuh ngeraket. Wih, anjay, kayak merasa udah cukup. Mana nih, nggak hidup, ayo, hidup. Udah ya guys, untuk kali ini udah merasa cukup lah untuk pemasangan LCD ini. Yang ini bekas nalim ya, yang bisa dilihat. Nah tuh, bersih guys. Terima kasih guys sudah menonton. Mas Mbak Pak D Bule suwun kalau undur diri. Aku undur diri semuanya. Terima kasih sudah menonton channel aku. Jangan lupa komen and subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.